Selamat siang, kami dari jurusan Gizi Poltekkes Makassar akan melaksanakan simulasi konseling bagi penderita diabetes mellitus di klinik gizi. Perkenalkan, saya Lydia Fani yang akan dibantu oleh adik-adik mahasiswa dari jurusan gizi. Konseling gizi bagi pasien diabetes mellitus bertujuan untuk membantu klien dalam upaya mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi sehingga dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan klien. Sasaran konseling yang pertama, pasien diabetes mellitus tanpa komplikasi yang ingin menurunkan kadar gula darah atau mempertahankan kadar gula darah. 2. Pasien diabetes yang ingin menjalankan aktivitas seperti biasanya tanpa terganggu oleh kondisi fisiologis. Spesifikasi perencanaan konseling gizi dimulai dari pembukaan. Pertama itu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Kedua, mengidentifikasi masalah pasien yang dirujuk atau pengalaman konseling pasien sebelumnya. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan proses konseling gizi. Assessment itu didapatkan dari data antropometri, data biokimia, data klinik, dan data dieteri. Di dalam menetapkan diagnosa gizi ada 3 bagian. Yang pertama, problem atau masalah. Yang kedua, etiologi atau penyebab dari masalah. Dan yang ketiga, signs atau symptoms atau biasa disebut gejala dan tanda klinik daripada si klien. Implementasi konseling gizi, yang pertama kita menetapkan preskripsi diet, yaitu jenis, bentuk, kandungan, zat gizi makanan. Kedua, mengisi leaflet anjuran makanan diet sehari. Ketiga, menjelaskan anjuran diet yang ditetapkan menggunakan leaflet yang sesuai. Yang keempat, mendiskusikan perubahan pola makan mengikuti anjuran diet atau makanan yang boleh dan yang tidak boleh dengan menggunakan alat bantu food model. Yang kelima, mendiskusikan hambatan yang mungkin muncul dalam menerapkan anjuran diet. Yang keenam, mengukur pengetahuan gizi pasien berkaitan dengan penyakit dan diet yang diberikan. Ketujuh, menganjurkan kunjungan ulang untuk konseling gizi lanjutan. Yang kedelapan, mencatat data konseling gizi di catatan medis. Yang terakhir, evaluasi atau penilaian. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pasien terhadap materi yang disampaikan dan memperoleh komitmen mengenai diet yang akan dilakukan oleh pasien dan rencana tindak lanjut untuk kunjungan berikutnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat simulasi konseling yang diperankan oleh mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Makassar. Bapak Sul. Iya. Silakan masuk, Pak. Iya. Silakan duduk, Pak. Iya. Bapak sudah dari ruangan sebelah? Iya, Ibu. Ini hasil pemeriksaan saya. Saya lihat dulu ya, Pak. Iya. Tunggu sebentar ya, Pak. Iya, Ibu. Permisi, Bu. Iya, masuk. Ini, Bu, hasil pemeriksaan Bapak Sul. Ada hasil recall sama penilaian status gizinya. Bisa minta tolong langsung masuk ke sini? Oh iya, Bu. Ya, makasih ya. Bapak Sul. Iya, Bu. Mari saya antar ke ruangan sebelah. Iya. Bu, ini Bapak Sul. Iya, mari Pak, silakan duduk. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan diet yang kemarin saya kasihkan, Pak? Oh iya, Ibu. Yang Ibu sarankan kemarin saya belum bisa ikuti karena saya masih merasa kelaparan setiap harinya. Oh, jadi seperti itu ya, Pak ya. Iya. Jadi di sini
lagi menjelaskan bagaimana dietnya Bapak ke depannya. Jadi Bapak mohon sabar ya. Iya Ibu. Ke depannya semoga baik-baik saja. Amin. Ya, jadi kita bisa lanjut Pak. Iya bisa. Ya, jadi di sini ada tujuan dietnya Pak, diabetes mellitus. Iya. Ya, jadi di sini menyusun makanan Bapak agar Bapak dapat bekerja seperti biasa dan membantu Bapak dalam menurunkan kadar glukosa darah menjadi normal. Iya. Ya kan, jadi di sini hasil pemeriksaan dokter bahwasanya kadar gula glukosanya Bapak itu meningkat. Jadi Bapak bagus sekali datang ke sini. Jadi menyusun makanan Bapak agar Bapak dapat bekerja seperti biasa dan membantu Bapak dalam menurunkan kadar glukosa darah menjadi normal. Iya. Ya, yang kedua di sini Pak, menurunkan glukosa dalam urin menjadi negatif. Yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol darah, mencapai berat badan yang normal, dan melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Iya. Ya, jadi mungkin dari tujuan dietnya ada yang dipertanyakan Pak. Tidak ada Bu. Jadi kita bisa lanjut ya. Iya. Ya, jadi di sini Pak, yang pertama ada makanan yang baik dimakan. Iya. Jadi di sini Bapak harus makan sayuran dan buah-buahan golongan B dalam jumlah tertentu. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tentang daftar makanan penukar atau daftar bahan makanan pengganti seperti itu. Ya, jadi kita bisa lanjut ya Pak ya. Iya. Jadi yang kedua di sini yang tidak boleh dimakan seperti gula batu, gula pasir, gula jawa, madu, sirup, susu kental manis, kue manis, dodol, kek. Jadi apa-apa saja yang berbau manis, mungkin Bapak tidak boleh mengkonsumsinya. Tapi Ibu, saya suka ini mengonsumsi susu kental manis setiap pagi. Ya, jadi mungkin itu Bapak bisa menggantinya dengan makan buah dan sayuran agar kesehatan Bapak ke depannya makin membaik. Iya Ibu. Iya. Iya, jadi di sini ada bumbu yang harus dibatasi. Iya. Ada kecap asin, kecap manis, petis, saus tomat dan Maggi. Iya. Saya juga tidak suka makan yang itu Ibu, yang bumbu yang harus dibatasi. Iya, bagus sekali Pak. Iya, memang betul Pak. Jadi yang keempat di sini makanan yang perlu diperhitungkan seperti nasi, kentang, singkong, mie, bihun, ubi dan jenis tepung-tepungan yang lainnya. Iya. Jadi dari penjelasan yang tadi mungkin ada Bapak yang mau dipertanyakan? Tidak ada Ibu. Jadi kita bisa lanjut Pak. Iya Ibu. Iya, jadi di sini Pak ada contoh menu dari pagi sampainya malam. Iya. Nah, di pagi hari jam 6.30 ada contoh menunya dengan nasi, telur ceplok, bisa seminggu sekali. Tempe kering, sambal goreng, teh. Nah, setelah itu ada selingan Pak, yang selingan ini sekitar jam 9.30 atau setengah 10. Iya. Ada teh pahit juga bisa dengan sakarin, atau bisa Bapak juga bisa makan buah seperti pisang atau pepaya. Itu bagus sekali untuk kesehatannya Bapak. Iya. Iya. Ya, jadi di sini makan siangnya jam 12.30 atau setengah 1 Pak, Iya. setengah 1 siang. Jadi di sini ada nasi, bandeng goreng, terik tahu, sayur asam kacang panjang, sambal atau lalap ketimun. Oh iya. Ya, jadi setelah itu ada selingan lagi Pak, selingan sore itu jam 15.30 atau setengah 4. Iya. Jadi Bapak bisa minum teh pahit dengan sakarin, atau bisa juga Bapak makan buah-buahan seperti pepaya, pisang dan buah-buahan yang lainnya. Iya. Iya. Ya, jadi di sini ada makan malam, Iya. ada nasi, daging bumbu, tempe bacem, sayur lodeh dan lalap ketimun. Oh iya Bu, tapi di rumah saya itu ikan terus Ji Bu, tidak ada dagingnya. Oh, jadi seperti itu ya Iya. Pak. Jadi kalau misalnya di rumah itu Bapak keseringan makan ikan, itu tidak apa-apa. Jadi nanti saya akan menjelaskan di daftar bahan penukar. Iya. Jadi di sini ada daging itu bisa digantikan dengan ikan. Nanti saya jelaskan ya Pak ya. Iya. Ya, jadi setelah makan malam, Bapak juga bisa setelah makan malam sebelum tidur Bapak bisa makan buah lagi. Oh, Seperti pisang, pepaya, Oh iya iya. dan Iya. buah-buahan yang lainnya. Iya. Jadi di contoh menu yang saya berikan tadi ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada Ibu. Jadi kita bisa lanjut ya. Iya. Ya Pak. Jadi di sini ada yang harus diketahui oleh penderita diabetes. Nah, yang pertama, diet adalah cara pengobatan
tindakan yang paling baik untuk penderita diabetes sebelum obat-obatan lain dimulai. Ya, yang kedua, penderita diabetes harus hidup teratur, seperti menepati jam makan. Jadi Bapak itu harusnya makannya itu teratur, Pak. Jadi pagi, selingan, siang, selingan lagi, bermalam. Ya, jadi seperti itu, Pak. Dan harus mengikuti jam kerja yang tidak berlebihan, tidur yang cukup, itu bagus untuk kesehatannya. Oh iya Ibu. Jadi di sini yang ketiga, penderita diabetes harus melakukan kumur mulut setiap habis makan. Iya. Jadi kalau Bapak selesai makan, Bapak harusnya kumur seperti itu. Jadi agar makanan yang ada sisa-sisa makanan itu tidak boleh di dalam mulut, Pak. Iya. Ya. Jadi karena tidak boleh ada sisa makanan tertinggal di dalam lubang mulut, itu menjadi sumber infeksi. Oh iya. Iya. Jadi Pak, yang keempat ada olahraga ringan minimal 3 kali 10 menit setiap hari pada saat 1/2 jam sesudah makan. Dianjurkan kepada semua penderita agar glukosa darah lebih cepat menjadi normal. Oh iya. Jadi berapa banyak yang harus saya makan Ibu dalam satu hari? Iya, pertanyaan yang bagus Iya. ya Pak. Jadi nanti saya akan jelaskan di nilai gizi atau pembagian makanan setiap harinya beserta daftar makanan pembuka atau bahan makanan pembuka. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mulai Pak. Iya bisa. Iya, jadi di sini pembagian makanan setiap hari yang saya jelaskan tadi seperti pagi, siang, dan malam sebesar snacknya. Jadi di sini ada nasi 100 gram. Iya. Nah, Pak ya, di sini ada nasi 100 gram. Jadi 100 gram itu seperti ini Pak. Oh. Ya, jadi kalau misalnya Bapak tidak mau makan nasi, Bapak bisa mengganti dengan bahan lain menggunakan daftar makanan penukar. Iya. Dalam daftar ini bahan dan jumlah berbeda, tetapi nilai gizinya yang sama. Oh. Jadi nasinya itu 100 gram seperti ini. Iya. Dan di bahan penukar Bapak bisa melihat di sini ada kentang, singkong, talas. Nah, jadi di sini bahan yang berbeda, ukurannya berbeda, tapi nilai gizinya yang sama. Iya. Seperti ini ubi jalar Pak. Iya. Nah, di sini singkong dan ini juga kentang 200 gram. Jadi ini kentang 200 gram sama dengan 100 gram nasi. Nilai gizinya sama tapi bentuk dan ukurannya berbeda. Iya. Iya Pak. Jadi mungkin ada Bapak mau tanyakan? Tidak ada Ibu. Ya, jadi kita bisa lanjut. Ya, jadi di sini ada daging 50 gram. Iya. Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak tidak makan daging di rumah, cuma makan ikan. Jadi di sini Bapak bisa melihat ada ikan segar 50 gram, jadi seperti ini. Ini 50 gram. Iya. Ya, jadi daging yang 50 gram dengan ikan yang 50 gram itu sama nilai gizinya. Iya. Jadi kalau Bapak juga tidak makan ikan di rumah, Bapak bisa menggantikan dengan telur bebek. Jadi di sini ada telur bebek. Ya Pak, jadi telur bebeknya itu 60 gram, jadi 60 gram ini seperti ini. Di sini Bapak bisa melihat sayuran A dan sayuran B. Iya. Jadi sayuran A itu 50 gram, sayuran B itu 100 gram. Jadi sayuran A itu dimakan dalam jumlah yang terbatas, sedangkan sayuran B dimakan dalam jumlah yang bebas. Nah, jadi di sini Bapak bisa melihat golongan sayuran kelompok A. Ada bayam, bayam merah, buncis, daun singkong, daun pepaya, dan daun talas. Ya, sedangkan golongan sayuran kelompok B itu ada daun bawang, daun kacang panjang, kangkung, ketimun, tomat, dan paprika. Oh iya. Ibu bagaimana kalau contohnya itu sayuran sup, bagaimana banyaknya itu? Ya, kalau 100 gram itu seperti ini Pak. Oh, nggak pakai air itu Ibu? Berbeda dengan airnya, ini 100 gram sayurnya saja. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Oh iya. Ya, Pak. Nah, adapun di sini minyak, kalau Bapak pakai minyak itu 5 gram. 5 gram itu bagaimana Ya, Ibu? sebanyak seperti ini. Kalau Bapak sudah makan menggunakan santan dan minyak, jadi makanan yang lainnya tidak usah pakai minyak lagi karena sudah memakai santan dan minyak yang sebelumnya. Oh Ya, iya. Pak. Setelah makan, Bapak bisa makan buah. Nah, pisang di sini 100 gram. Iya. Nah, kalau Bapak tidak makan pisang, Bapak bisa menggantikan dengan pepaya. Oh. Di sini
ada buah dan penukarnya. Oh iya. Pak ya? Iya. Ya, jadi bentuk dan ukurannya berbeda tapi Iya. nilai gizinya sama. Oh. Iya, Pak. Jadi nanti Bapak bisa lagi melihat di sini makan siang dan malam itu sama saja seperti ukuran-ukuran dan bentuk makanannya yang seperti saya jelaskan tadi yang bagian paginya. Oh iya Ibu. Mungkin ada yang dipertanyakan di bagian pembagian makanan setiap hari, Pak? Tidak ada Ibu. Ya, jadi saya akan jelaskan kembali ya, Pak. Iya. Makanan apa yang harus Bapak makan dalam sehari. Iya. Jadi nasi itu 100 gram, daging 50 gram, jadi daging bisa digantikan dengan ikan. Iya. Tempe 50 gram, tempe juga bisa digantikan dengan tahu 100 gram. Iya. Nah, Iya. sayuran A 50 gram, sayuran B 100 gram, Iya. minyaknya itu 5 gram. Iya. Jadi di sini Bapak setelah makan, Bapak bisa makan buah, pisang atau pepaya. Jadi di makan siangnya itu jam 12.30 ada nasi 100 gram, daging 50 gram, tempe 50 gram, sayuran A 100 gram, sayuran B 100 gram, dan minyak 5 gram. Jadi kalau Bapak sudah makan siang, Bapak bisa makan buah-buahan seperti pepaya, pisang, semangka, dan Iya. buah-buahan yang lainnya. Oh. Jadi di sini ada makan malam, nasi 100 gram, 50 gram tempe, dan 50 gram daging, sayuran A 100 gram, sayuran B 100 gram, dan minyak 5 gram. Jadi Bapak kalau misalnya sudah makan malam, Bapak juga bisa makan buah. Nah, seperti yang tadi siang ya Pak ya, Oh, makan iya. pisang, pepaya, semangka, dan buah-buahan yang lainnya. Oh iya. Saya jelaskan tadi, apakah Bapak bisa menjalankan ke depannya? Iya insya Allah Ibu. Nah, kan tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak sering kelaparan. Iya. Jadi Bapak bisa makan buah, makan sayuran, ya, tapi sayurannya tuh sayuran B, golongan B. Iya. Nah, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Oh. seperti daun kacang panjang, Iya. jamur segar, kangkung, ketimun, paprika. Ya, hanya golongan B saja kalau misalnya Bapak merasa kelaparan. Oh iya. Jadi saya akan memberikan ini daftar bahan penukarnya dan leafletnya. Iya. Nah, semoga Bapak kedepannya bisa menjalankan dietnya dengan baik. Nah ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan di sini ada tertera nomor telepon saya. Iya. Nah, jadi 2 minggu ke depan Bapak lagi ke sini untuk konsultasi lagi. Oh 2 minggu dari sekarang Ibu. Iya Pak. Oh iya Ibu ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Iya. Semoga sehat selalu ke Iya Ibu. depannya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih Iya. ya Pak ya. Iya. Jadi saya bawa ke depan ini Ibu. Iya, Pak. Oh iya makasih Bu. Permisi Bu. Ya, silakan duduk Pak. Oh iya makasih Bu. Ya. Konselingnya sudah selesai ya Pak? Iya Bu, ini dari Bu Rahai disuruh kasihkan. Saya simpan ya Pak. Iya, Yang Ibu. ini silakan Bapak bawa pulang. Oh bisa dibawa pulang iya, Ibu. bisa. Oh iya. Terima kasih atas kunjungannya ya Pak. Iya Semoga Bu. cepat sembuh. Amin. Ya terima kasih Bu. Sama-sama